Halo, aku Intan Nandini, 114200083 dari Pluk 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, pada acara kelima ini merupakan acara layout ArcGIS. Nah, untuk langkah awalnya itu seperti biasa kita ke New Maps, lalu My Template, Blank Map, oke. Nah, setelah itu kita klik kanan pada Layers, kita ke Properties buat mengatur koordinatnya, karena yang akan digunakan nanti itu adalah PT di Kabupaten Magelang, yang mana itu terletak di zona 49 Zout. Maka kita pilih yang ini, lalu Apply, oke. Nah, setelah itu untuk lebih memudahkan, kita ganti nama layersnya ini menjadi penggunaan lahan. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan data-data. Setelah itu kita masukin data-datanya mulai dari administrasi desa ini, lalu agri kebun, agri ladang, agri sawah, terus habis itu ke ini jalan, setelah itu yang kontur, pemukiman, non agri alang ini, terus sungai. Nah, nah setelah kita masukkan semuanya ini, kita checklist dulu semuanya. Terus kita sisain yang kontur. Habis itu kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini bisa kita lihat, ini kan udah ada data-data yang diisi. Nah, IK-nya ini kan juga udah keisi, tapi kita mau buat ulang. Kita delete dulu. Habis itu kita tambahin lagi add field, IK. Oke. Terus kita ke field kalkulator. Nah, ini kita pakai ini, VLKNT. Terus mode. Habis itu 50, spasi sama dengan 0. Nah, ini udah jadi. Habis itu bisa kita tutup dulu ini. Kita klik kanan, kita ke properties, ke simbologi, terus ke kategori. Ini kita pakai IK, add all values. Nah, ini kita ganti warnanya jadi electron gold, tebalnya 2. Nah, oke. Terus yang 0 ini kita ganti juga jadi electron gold, tebalnya 1, oke. Nah, setelah itu kita ke labels. Terus ini kita checklist. Ini label fieldnya kita ganti jadi VLKNT. Ini kita ubah jadi define classes ya. Ini VLKNT. Terus SQL query-nya kita pakai IK. Ini. Terus sama dengan terus get unique values min 1. Oke. Terus buat expression-nya ini VLKNT plus spasi tanda petik M tanda petik ini spasi kayak ini buat simbolnya kita edit simbol, ganti Times New Roman, size-nya 8, terus kita kemas ini halo. Oke. Oke, nah terus ini buat placement properties-nya, ini on the line, above-nya kita checklist, terus ini curve, terus yang ini remove duplicate labels-nya kita checklist. Oke, apply. Oke, nah kurang lebihnya ini. Nah, ini selanjutnya kita checklist dulu yang kontur, terus habis itu kita checklist jalan. Kita klik kanan, terus open attribute table. Nah, ini kita lihat buat tabelnya ini, yang di remark ini udah ada keterangan buat jalan-jalannya ini. Jadi bisa kita close aja. Terus habis itu kita klik kanan lagi. Kita ke properties, ke simbology.
Terus kategoris. Nah, ini buat value field-nya kita ke remark yang ada di tabel tadi ya. Terus head of values. Nah, ini. Terus ini kita sesuaiin sama SNI. Kalau belum, kita ke style reference dulu. Terus add style to list. Habis itu kita cari, ini apa sih yang pertama? Jalan arteri. Nah, ini setelah kita atur sesuai dengan desain tadi, bisa kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah ini kita bisa beralih ke jalan, sungai. Kita checklist sungai, terus kita klik kanan, kita langsung ke simbologinya aja. Terus ini kita ganti warnanya jadi yang lapis lazuli ini. Oke, apply. Oke, nah udah. Terus habis itu kita ke batas administrasi ini, ke administrasi desa. Nah, ini tuh kita bisa ke open attribute table. Terus kita bisa milih desa yang mau kita klik, terus klik kanan, terus klik zoom to selected. Nah, ini kelihatan kan, jadi desa Mungkit itu letaknya ada di daerah sini. Terus habis itu kita bisa, ini udah muncul lokasi desa Mungkitnya, habis itu kita bisa close dulu ini. Terus kita klik kanan, habis itu kita ke data, export data. Nah, ini kita pilih dulu tempat penyimpanannya mau di mana. Terus ini kita kasih nama desa Mungkit. Oke, kita klik yes. Nah, setelah itu kita bisa ke geoprocessing, terus klik. Nah, inputnya ini kita bisa mulai satu-satu dulu, dari mulai agri, dari pemukiman, non agri alang, agri kebun, ladang, sawah, itu semuanya bakal kita klik satu-satu. Yang pertama itu kita coba dulu yang pemukiman, terus klik fiturnya tuh yang desa Mungkit ini. Terus ini kita namanya klik pemukiman. Save, oke. Nah, ini kita udah selesai buat ngeklip semuanya ini, mulai dari sawah dan kebun, anak piarang, pemukiman, sampai pemukiman. Nah, setelahnya itu kita bisa mulai ke, ini kan udah jadi ya penggunaan lahan di desa Mungkitnya. Jadi, habis itu kita bisa ke simbologi, mulai dari pemukiman. Ini bisa mulai kita simbologi. Ini pakai sosial jaya. Nih, oke. Terus yang ini sawah. Nah, ini terus kita lakuin sampai ke yang akhir. Nah, ini udah selesai buat ngasih simbologinya. Setelah itu kita bisa ke ke desanya dulu ini. Kita properties. Nah, setelah itu kita bisa ke ini yang desa Mungkit. Kita ke simbologinya. Nah, terus kita edit simbol yang outline-nya ini. Ini kita pilih yang batas kelurahan atau batas desa. Terus ini kita edit lagi, ini kan masih kuning ya. Nah, ini tuh kita ganti jadi no color. Oke. Oke. Terus ini di warna putih. Oke. Nah, udah. Terus habis itu gantian yang ini administrasi desanya itu juga sama. Ini juga batas ini. Terus sama kayak tadi ini. Oke. Oke. Terus ini warnanya putih. Oke, oke. Apply. Oke. Nah, gini. Nah, setelah itu kita bisa memberi nama-nama di daerah ini dengan cara kita klik kanan, properties.
Terus kita ke labels, ini kita klik. Terus buat label fieldnya itu kita pakai yang nama BC, soalnya kan yang nama-nama BC itu ada di ini tadi. Terus kita ke simbol, edit simbol. Ini kita ganti jadi times New Roman. Terus ini size-nya dipakai 10 aja. Terus masknya jangan lupa jadi halo. Oke. Oke, terus buat placement properties-nya. Ini. Oke, terus kita apply. Oke, nah ini udah jadi. Oh, ini penggunaan lahan di Samkit ini cuma ada 3 ya ternyata. Nah, oke, setelah itu. Nah, ini kurang lebihnya ada seperti ini. Nah, terus habis itu kita bisa checklist yang sungai, kontur, dan jalan yang tadi. Nah, jadinya kurang lebih itu nanti bakal seperti ini. Oh, padat banget ya ini. Nah, selanjutnya kita bisa ke insert, terus kita add data, terus kita memasukkan batas provinsi ke insertnya. Nah, terus buat kita kan pengen tahu letak desa yang tadi udah kita buat itu ada di mana, itu bisa kita copy dulu. Kita copy, terus habis itu kita paste di sini. Nah, ini jadi desanya itu ada di sini. Nah, buat memudahkannya, ini kita bisa ganti warnanya sama warna yang mencolok. Misalkan kuning. Nah, terus kita klik kanan di sini, properties. Ini kita ke labels. Ini kita checklist dulu. Nah, udah. Terus kita pastiin ini font sama ukurannya udah. Terus kita apply. Oke. Nah, ini udah ada nama-namanya. Setelah itu kita mau ngubah batas-batasnya ini sesuai yang SNI. Kita klik properties. Terus ini kita edit simbol. Ini buat outline-nya. Kita ganti ke batas provinsi. Oke. Terus warnanya bisa kita ganti ke ini aja. Biar lebih kelihatan nanti. Oke. Nah, ini buat ngasih warna kebiru-biruannya di lautnya itu kita bisa klik kanan di sini, terus ke data properties. Terus kita ke background, ini kita klik blue, terus warna birunya itu kita ganti jadi warna yang lebih gelap dari soalnya tadi di ultra blue. Apply, oke. Nah, setelah itu kita ke layout view. Terus kita bikin ini ke landscape, ke fetch and print setup. Nah, ini kita klik ke landscape. Oke. Terus ini bisa kita pindah. Terus ini buat mudahin kita atur yang 3 cm ke sininya. Terus ke kiri, terus ke kanannya itu 1 cm. Ke atasnya 1 cm juga. Nah, setelah itu kita mau kasih grid. Caranya kita klik dulu petanya, terus klik kanan, habis itu kita ke properties. Terus kita ke grids, klik new grid, terus ini yang measure grid. Oke, terus ini tick and marks. Terus stylenya kita ganti warnanya itu jadi warna merah. Oke. Terus kita next, finish. Lalu kita apply. Oke. Nah, ini udah keluar. Nah, setelah itu kita bisa ke properties lagi. Ke properties, terus ke aksesnya ini kita checklist semua. Terus ke label sini kita ganti jadi Times New Roman. Terus ke additional properties. Terus buat number formatnya kita mau. Oke. Nih.
Nah, ini kita udah masang buat garis bantunya, terus udah kita rapiin. Habis itu kita bisa ngasih keterangan meter timur sama meter utara di grid-gridnya ini. Yang pertama itu kita bikin teksnya tuh di sini, di drawing. Terus MO, ini kita kecilin simbol. Teksnya kita ganti jadi Times New Roman. Ininya 10, kita bold. Nah, oke. Nah, ini kita kasih ke sini. Kita sejajarin sama ininya. Nah, ini tadi kan kita udah bikin yang buat meter timurnya di koordinat X-nya ini. Terus untuk koordinat Y-nya ini pakai meter U. Terus ini kan ini buat kita ubah. Kita klik ini yang rotate. Nah, ini udah. Terus habis itu bisa kita pindah-pindah ke sini. Nah, ini kita udah kasih keterangan MTMU-nya. Habis itu kita mau kotakin petanya ini sesuai dengan garis bantu yang udah kita buat tadi. Caranya kita ke drawing. Terus yang ini rectangle. Nah, ini masih blok kuning gini. Kita ke properties. Terus fill color-nya kita pilih no color. Outline-nya kita pilih warna hitam. Oke. Nah, setelah itu kita kasih kotakan juga yang ini buat keterangan peta. Sama kayak tadi kita draw. Terus yang rectangle. Nah, ini kita tarik ke sini. Ini sama kayak yang garis bantu tadi. Oke, terus klik properties. Ini no color, hitam. Oke. Nah, habis itu kita mau masukin logo. Kita ke insert, terus picture. Nah, ini bisa kita atur buat besarnya. Nah, terus habis itu kita masukin teks 2024. Nah, terus ini kita atur ke change symbol. Terus ini teksnya Times New Roman. Ini 12 bold. Oke. Kita apply. Oke. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini kita mau buat batas yang di sini pakai drawing. Terus ini kita pakai yang line. Nah, ini terus habis itu kita tambahin teks lagi. Ini kan terus ini kita namain peta penggunaan lahan. Kita ubah fontnya juga jangan lupa. Times New Roman. Ini ukurannya 12 bold. Oke, terus ini kita tambahin. Nah, habis itu kita buat lagi teks buat keterangan daerahnya. Ini oke, terus habis itu kita kasih pembatas lagi, ini pakai ini aja. Kita copy. Ini habis itu kita bikin buat ini. Nah, setelah itu kita mau masukin buat arah utaranya. Kita ke north, insert, terus north arrow, terus yang S3 north 3. Oke. Ini langsung kita masukin sini. Nah, ini udah jadi untuk skala arah utaranya. Terus setelah itu kita bisa ke insert lagi. Kita mau masukin scale text. Ini yang 1 cm kali 10, terus kita ke properties. Ini klik absolute, apply. Terus pas ini separatornya itu yang titik 2 ini, oke. Oke. Oh, ini ada yang salah, bentar. Kita klik dulu petanya ini. Insert, scale text.
Nah, ini. Terus kita taruh sini. Kita atur ganti ke Times New Roman. Ini ukurannya 12. Oke, habis itu kita tambah teks. Nah, ini kita kasih namanya skala. Terus kita ubah teksnya jadi Times New Roman. Ukurannya sama 12. Oke. Nah, ini terus kita kasih di sini. Nah, setelah itu kita insert lagi scale bar-nya. Kita pilih yang alternating scale bar 2, terus kita ke properties. Ini when resizing-nya kita ke adjust division and division values, terus habis itu division unitnya kita ke kilometer, label positionnya tetap, terus ini kita singkat aja jadi kilometer km, habis itu ini buat division value-nya itu nilai skala kita dibagi 100.000 jadi 0,25. Terus ke sini, ini yang division, apply, oke. Terus habis itu kita ke properties lagi, ini jangan lupa kita ganti jadi times nolongan, size-nya 12. Ini oke, habis itu ini kita copy aja. Setelah itu kita add text lagi. Terus kita tulis disusun ini namanya. Nih, terus habis itu kita ini lagi. Habis itu kita masukin lagi. Sekarang kita masukin legenda. Karena ini administrasi sama desain ini nggak kita pakai, jadi kita klik aja yang ini. Ini sudah diklik. Jadi yang bakal kita masukin itu ada ini, kontur dan sebagainya. Lalu kita next. Ini kita ganti jadi keterangan. Size-nya 12. Terus teksnya Times New Roman. Kita next, 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 finish. Ini kita pindah ke sini dulu. Di situ kita ke properties. Oh, kita convert to graphic. Kita ungroup. Nah, kita pindahin ini satu-satu ke sini. Terus untuk batas administrasinya, ini juga kita pindah ke sini. Terus untuk garis batas kelurahannya, kita bikin sendiri pakai ini. Ini kita pilih yang lain. Kita ke properties, kita change simbol. Ini kita ganti jadi batas desa. Terus edit. Ini colornya kita ganti jadi no color. Oke, oke. Nah, ini kita salin ke sini. Jangan lupa buat selalu diganti jadi
Times New Roman, dan size-nya itu 12. Nah, setelah itu untuk menambahkan seperti kontur dan juga sungai, kita bikin sendiri pakai ini. Kita klik drawing. Terus ini kita ke freehand, jadi kita gambar sendiri manual di sini. Ke properties, terus change symbol, warnanya kita ganti jadi electron gold seperti kontur. Oke. Terus kita tambah lagi. Ini kita naikin buat jadi indeks kontur. Oke. Terus habis itu kita masukin teks. 25 meter. Ini Times New Roman. Ininya kita pakai 12 coba. Terus kita taruh sini. Nah, udah. Habis itu kita kasih keterangan kontur. Terus kita gambar sungai juga di sini. Kita freehand lagi. Ke properties, change symbol, warnanya kayak warna sungai itu. Lapis lazuli. Oke. Kita draw lagi. Properties, change symbol. Oke. Terus kita kasih nama sungai. Nah, di situ kita juga masukin ini buat kebun, ladang, sawah, semak belukar, dan pemukiman. Ini kita taruh sini. Sungai, kebun, habis itu ladang, habis itu pemukiman. Habis itu kita bikin sumber. Sama kayak tadi kita ke teks. Sumber. Oh, ini sumber. Untuk sumbernya ada dari PKRB Lembar Magelang 1408 sekolah 1 banding 25.000. Kita okein aja. Ini udah selesai. Habis itu kita copy lagi nih. Kita mau nambahin sistem koordinat sistemnya.
Universal transfer number. Udah jadi yang sempurna petanya, terus kita kasih pembatas lagi. Nah, sekarang kita bikin insetnya. Nah, untuk inset ini kita juga mengasih grid di sini, di petanya dengan klik kanan, properties. Kita klik kanan, properties, lalu ke grid. Kita klik new grid, measure grid, next. Nah, ini tick marks and labels. Ini warnanya jadi merah. Oke, next, finish. Terus kita ke properties. Buat intervalnya kita ganti jadi pastiin koordinat sistemnya udah sama WGS ini. Oke, nah setelah itu kita mau nambahin MU-MT-nya. Nah, ini udah jadi. Terus habis itu kita bisa menandai daerah penelitian dengan cara di draw. Terus habis itu ke text. Terus kita ke call out. Ini kita kasihin ke titik daerahnya ini. Kalau kita tarik. Nah, ini terus kita kasih nama daerah. Jangan lupa ini kita ganti jadi Times New Roman 210 aja kalau nanti nggak muat. Oke. Terus udah selesai. Habis itu kita juga mau ngasih scale bar. Nah, ini sama kayak tadi, buat division value itu 31 km, soalnya kali sekali dari 1.000. Terus ini division value kilometers, ya. Terus oke. Kita ke properties. Ini ganti times New Roman. Ukurannya 12. Oke. Terus agak kita kecilin biar masuk ke sini. Udah. Nah, kurang lebih itu untuk acara 5, dan ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih.